setengah dari subscribers gue itu di luar dari view kita ya Kak ya. Iya. Di subscribers gue itu udah banyak teman-teman yang memang teman-teman di luar negeri dari negara-negara lain juga. Jadi mereka juga banyak yang udah DM ke gue, di mana nih negara lu? Negara lu kayak gimana sih? Banyak Kak, banyak banget yang mau melihat negara kita kayak gimana. Maksudnya secara real gitu, jangan cuman hanya gambar doang yang kita perlihatkan ke mereka, tapi mereka juga ingin gitu bukti dari Indonesia kayak gimana sih, negara yang dimana dibilang kaya oleh budayanya, dengan makanannya. Betul. Banyak banget teman-teman gue tuh minta. Jadi ya mungkin ke depan rencana-rencana aja gue akan buat di vlog gue itu. Selama 5 tahun di sana, lo menemani Pak Dubes, kan? Pertemuan-pertemuan gitu. Lo pernah nggak ketemu sama Raul Castro-nya langsung? Nggak pernah Kak. Nggak pernah ya? Karena apa ya? Ketat banget kali ya kalau mau ketemu dia tuh istilahnya. Orang-orang karena jujur ya Kak, di sana itu presidennya itu tertutup. Jadi rumahnya, bahkan rumah kepresidenannya sendiri jauh, itu dekat banget dari rumah kedutaan, dari wisma Dubes kan. Dekat, mungkin kalau jalan kaki cuma sebentar doang, cuman memang jalan antara pagarnya dengan rumahnya itu jauh banget Kak. Jadi kayak lapangan golf ya? Iya, kayak lapangan golf, betul. Jadi ketika kita ngintip-ngintip aja, kayaknya tertutup deh dari orang-orangnya, tidak harus untuk dikenal gitu, kayaknya. Iya. Oh, jadi memang istilahnya ada batasan-batasan ya, yang batasan-batasan ya. Itu nggak bisa diikutin gitu. Gue pikir lu pernah kan ketemu sama Raul Castro, bisa foto bareng gitu. Wah, gue bilang anjir, keren banget itu. Mimpinya juga seperti itu Kak, cuman ya gimana, nggak dikasih. Iya. Nah, istilahnya lu juga kan pengalaman di sana membawa lu sampai sekarang, akhirnya lu bidangnya, kerjaan lu kayaknya arahnya di kedubes perwakilan Dubes Indonesia nih. Terus lo balik ke Indo. Persiapan lo kan pasti dari sini nanti akan ada lagi seperti yang tadi lo bilang kan. Ada bocoran sedikit nggak nih? Kira-kira lo akan ke arah benua mana nih yang akan dituju? Masih tetap Amerika Kak, masih dalam benua Amerika, tapi Amerikanya berbeda. Sekarang sudah Amerika kota. Kemarin kan cuma persampingan Amerika gitu kan. Sekarang di pertengahan Amerika. Benar-benar di negara bagiannya Amerika? Yes, kota Amerika. Gokil. Gila kan? Tapi masih kalau soal negaranya sudah pasti. Kalau soal waktu keberangkatan ya belum pasti. Mungkin tahun depan, nggak tahu, tahun depan akhir atau awal juga nggak tahu. Tapi intinya lo akan mendampingi Pak Dubes yang kemarin? Bukan dubesnya sih, lebih ke ininya, diplomatnya. Timnya. Oh, berarti lo under si diplomatnya gitu ya? Yes. Oke. Jadi soalnya diplomat itu memang kan diputer ya, ditempatkan di mana aja gitu. Nah, di mana aja, iya benar. Nextnya itu dia akan berangkat ke sana dan lo ikut lagi. Berarti dia sekarang lagi di Indonesia juga nih? Di Indonesia Kak, lagi di Indonesia sekarang, karena ketika dubes pulang, pengikut juga harus pulang, bawahan dubes juga pulang. Oke. Berarti nanti ketika lo dan diplomat itu berangkat ke negara yang berikutnya, istilahnya dubesnya belum tentu yang kemarin ya? Belum, karena dubes yang kemarin itu sudah
sudah pensiun. Oh, oke. Iya, seru dong ya lu nanti ada di tengah negara ini apa namanya super power. Wah, Power dia. ini boleh dibocorin nggak rencana mau ke negara mana? Kayaknya di Washington DC. Wih, gokil. Gokil. Gue selama ini Doain aja Kak, semoga ya secepatnya lah. amin. Pasti didoain. Gua aja masih ngayal-ngayal dan hanya bisa makan apelnya. Waduh, lo nanti akan menginjakan kaki di sana. Gokil. Gua akan ini banget sih, akan gua undang lagi untuk ngobrol sih, tapi live dari Washington DC ya kan. Washington DC. Keren. Nah, lo sekarang dengan kegiatan di Indonesia, ya kan? Ya. Lo pulang untuk stay sekitar beberapa lama, benar nggak? Iya. Apa yang sekarang menjadi apa namanya kesibukannya seorang Linda Pagapong nih? Apakah lo sekarang apa namanya membawa berkarung-karung uang untuk lo bangun sebuah bisnis di Makassar? Lo di Makassar ya stay ya? Iya, di Makassar stay-nya. Atau lo mau apa nih sambil istilahnya menggerakkan perekonomian daerah kan? Lo membawa pulang sesuatu, apakah ingin lo wujudkan bangun di kota tercinta nih atau gimana? Kalau misinya ke depan, rencana-rencana ke depan pasti ada lah, tapi belum apa ya istilahnya, belum ada sampai ke situ juga Kak. Ya, belum mateng, masih istilahnya masih dipikir-pikir lah namanya. Karena apa rencana-rencana ke depan ya mungkin masih mau urus surat-surat sekolah dulu, karena kemarin sempat tertunda kan waktu sebelum berangkat, jadi mau urus surat dulu ya. Mau di istilahnya mau apa namanya mau diselesaikan semua dulu baru berkarya lagi. Wah, iyalah, haruslah. Yang penting tidak terputus untuk terus berkarya dan berkreativitas ya kan. Yoi. Jadi hari-hari di Makassar sekarang apa kegiatannya, boleh tahu nggak? Di rumah Kak. Lo pengangguran. Ambil liburan tetap ngevlog nggak? Ngevlog masih libur sih. Masih libur ya, tapi akan ada vlog dari Makassar. Ada vlog selanjutnya. Wih, keren. Iya dong, harus dong. Lo liput, lo bikin liputan Pantai Losari. Pantai Losari. Ya kan? Atau benteng apa tuh? Vredenburg ya? Benteng Sombopu. Ya, Rotterdam. Terus lo ke tanah kelahiran Toraja mungkin, liput ke sana. Ya, itu rencana-rencana. Karena ini menurut gua ada salah satu benefit atau added value kalau yang buat itu adalah Linda Pagapong. Kenapa? Karena lo itu punya network luas. Teman-teman lo di luar Indonesia tuh banyak. Jadi ketika lo meliput Indonesia dari segi Makassar dan sekitarnya, lo bisa menjual atau mempromosikan quote-nya mempromosikan Indonesia di mata luar negeri ya kan? Iya. Bisa menarik daya tarik wisata lah istilahnya. Gitu. Nah, itu bagus banget Lin. Kalau bisa lo create sebuah daily vlog lo yang apa namanya mempromosikan tentang Indonesia. Iya, rencananya seperti itu juga Kak, karena istilahnya kan lebih di vlog gue di subscribers gue itu lebih banyak setengah dari subscribers gue itu di luar dari view kita ya Kak ya. Iya. Di subscribers gue itu udah banyak teman-teman yang memang teman-teman di luar negeri dari negara-negara lain juga. Jadi mereka juga banyak yang udah DM ke gue, di mana nih negara lu? Negara lu kayak gimana sih? Banyak Kak, banyak banget yang mau melihat negara kita kayak gimana, maksudnya secara real gitu, jangan cuma hanya
jangan cuma hanya gambar doang yang kita perlihatkan ke mereka, tapi mereka juga ingin gitu bukti dari Indonesia kayak gimana sih, negara yang dimana dibilang kaya oleh budayanya, budaya dengan makanannya. Betul. Banyak banget teman-teman gue tuh minta. Jadi ya mungkin ke depan rencana-rencana aja gue akan buat di vlog gue itu. Iyalah, haruslah, keren. Itu jadi lo bisa memperkenalkan negara kita ini akan budaya dan wisatanya. Itu keren banget. Dan sekarang memang lagi menuju growth kan pariwisata kita tuh, sama Pak Menterinya lagi dinaik-naikkan lah istilahnya. Iya, bisa mempromosikan ke negara luar gitu. Negara luar. Benar. Jadi, gengs, gue ini ketemu sama Linda ini di salah satu di salah satu community YouTube lah ya. Jadi sesama konten kreator berkumpul di salah satu wadah. Di situ kita saling mendukung lah, istilahnya saling mendukung, saling mensupport. Saling support, yes. Bisa terus berkarya lah, saling menyemangati gitu. Nah, sejauh ini gimana? YouTube lo udah monet belum? Belum Kak, masih jauh dari angan-angan. Tapi ya kita saling berdoa doang Kak. Semoga Kak Raffi juga YouTube-nya cepat cepat monet gitu kan. Iya. Kayaknya Kak Raffi sudah dekat-dekat nih. Insya Allah menuju. Tapi istilahnya semua masih dipersiapkan, masih dijalani ya kan. Berusaha untuk konsistensi dan fokus itu ternyata adalah kunci utama dalam kita membangun karya di platform-platform sosial media ini juga gitu. Benar. Jadi kalau kita pun nggak jalan atau nggak fokus atau kita nggak konsisten, istilahnya kita juga susah untuk bisa maju gitu istilahnya. Yoi, betul Kak. Benar. Tapi again, gue sangat amazing mengenal seorang Linda nih. Kita dari bukan apa-apa yang seorang teman yang mungkin, jauh banget gue kalau boleh dibilang ya Linda ya, untuk bisa saling mengenal kita ya. Tapi ditemukan di sebuah komunitas nih dan akhirnya bisa berteman baik, dan gue apresiasi banget seorang Linda. Gue ajak ngobrol, gue ajak sharing bahwa lo tuh hebat banget punya vlog kayak gini, lo stay di luar dan gak semua orang bisa menginjakan kaki di Kuba, lo bayangin. Itu menjadi cerita tersendiri dari seorang Linda untuk dibagikan di dalam platform YouTube-nya. Mungkin itu Linda yang bisa kita obrolin pada hari ini ya. Iya, semua cerita yang Linda sharing di hari ini tuh banyak membuka mata gue, khususnya ternyata seorang Linda dengan pengalamannya, dengan ceritanya di sana, di negeri yang jauh beribu-ribu kilometer dari Indonesia, itu sangat keren banget, sangat menginspirasi kita semua. Next to do-nya seorang Linda nih, mari kita doakan bahwa tujuan berikutnya, ya kan, tujuan utama, tujuan pekerjaan yang akan dijalani ini akan menjadi berkat yang baru, berkat yang lebih baik buat Linda dan rekan kerja di sana nanti ya. Amin. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk subscribe apa Linda? Subscribe Linda Pagapong dan Kak Raffi Chandra. Apa nama channelnya? Raffi Chandra, Ngobras Bakwan. Jangan lupa ya, subscribe Linda Pagapong, dan lo bisa lihat semua aktivitas waktu Linda di negeri Kuba sana. Oke Linda, thank you banget udah bisa join dan berbagi dengan kita. Sampai ketemu lagi, semoga nanti kalau mampir ke Jakarta boleh berkabar, kita bisa ketemuan, meet up, ngobrol-ngobrol dulu sebelum berangkat ke tujuan berikutnya, oke? Oke, siap. Sekali lagi terima kasih.